siap? Siap. Salam sejahtera untuk kita semua. Doa dan doa kita akan akan dipimpin oleh Kepala Lingkungan 2, Ibu Mince Laikun. Mari berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu yang Bapa di surga. Karena berasalah kami Tuhan tuntunan dalam penyertaan-Mu dalam kehidupan kami yang kami rasakan sampai dengan saat ini. Pada saat ini Bapak Engkau sudah berkati kami dalam tugas dan kerja kami. Di siang hari ini juga Bapak Engkau himpunkan kami sebagai dokter Erwin, masyarakat yang ada di Kelurahan Milas. Boleh sama-sama kami mengikuti sosialisasi tentang kesehatan. Biar Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau menuntun kami, agar supaya acara yang sudah disiapkan pada hari ini boleh terlaksana dengan baik, karena kami yakin dan percaya Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Begitu kehidupan kami, acara pada saat ini, kami dari permulaan bahkan akhirnya, kami taruh dalam tangan-Mu yang Penuh kasih. Inilah yang menjadi doa kami Bapa. Ampuni dosa kami dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Terima kasih kepada Ibu Kepala Lingkungan 2. Dan saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Lurah dalam hal ini Komite Hari Besar dan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi pada hari ini. Mbak, silakan. Shalom, damai di hati, damai di hati. Senyum Pak, biar pakai masker. Bapak Dokter Erwin yang kami hormati, Ibu Vera bersama dengan tim yang sudah hadir, kami hormati ibu-ibu yang ada bawa anak-anak, ada Bapak Lurah menurut tua di sini boleh hadir. Pertama-tama, patut telah bersyukur untuk kemurahan kasih Tuhan, karena hari ini di hari libur ada Bapak Dokter dan Ibu Vera bersama dengan tim yang ada boleh kami katakan berbagi kasih, peduli dengan anak-anak remaja, anak-anak orang cowok-cowok yang pada hari ini berkenan akan memberikan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi. Ini sangat penting adik-adik. Untuk ini kami atas nama pemerintah kelurahan, masyarakat kelurahan, teristimewa orang tua dari anak-anak ini sangat bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang boleh menyempatkan Bapak Dokter bersama dengan tim untuk ada bersama di kelurahan di sini. Dan kami sangat berterima kasih sekali dan kami menyambut harapan kami ini awal yang baik, masih ada pertemuan lanjut untuk kesehatan dari anak-anak kita. Sekali lagi kami sangat berterima kasih dan harapan kami ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak yang boleh hadir untuk dapat menggunakan kesempatan yang baik ini untuk mengikuti penyuluhan dengan baik. Dengan menyandarkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, sambil memohon tuntunannya, acara penyuluhan reproduksi di hari ini kami buka dengan resmi. Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi ada anak-anak pria pubertas. Kenapa Ibu Vera mengadakan sosialisasi ini? Karena kesehatan reproduksi itu sangat-sangat penting, sangat-sangat penting bagi kelangsungan kehidupan kita ke depan. Karena memang saat ini banyak juga kasus-kasus yang keluhannya di reproduksi. Contoh salah satu adalah kemandulan. Dan karena juga teknologi bertambah maju sehingga saat ini tidak ada yang disebut orang mandul. Semua bisa punya anak, dengan teknologi yang hebat sekarang. Sehingga sekarang istilah mandul sudah tidak ada, tapi istilahnya kurang subur infertilitas. Tetapi bagaimanapun juga tentang kesehatan reproduksi harus kita jaga sejak
anak-anaknya sejak pra-pubertas, sebelum pubertas kita juga harus menjaganya. Apa itu pubertas? Pubertas adalah masa peralihan antara masa kanak-kanak dan dewasa. Itu adalah masa pubertas. Kemudian masa pubertas menjadi tahap pertumbuhan pada anak laki-laki dan perempuan yang akan terjadi cepat atau lambat. Memang tiap orang itu berbeda. Ada yang cepat menjadi pubertas, ada yang agak lambat. Itu juga karena tergantung dari katakan neuroendokrin. Jadi tergantung dari hormon-hormon seseorang dan juga saraf, sangat mempengaruhi pertumbuhan dari pubertas. Faktor yang bertanggung jawab terhadap waktu kejadian dan perkembangan menuju maturitas, menuju kematangan dari seksual yang sempurna bervariasi. Di sini dikatakan mengalami pubertas itu antara 8 sampai 13 tahun itu pada anak-anak perempuan, pada laki-laki lebih mundur sedikit, antara 9 sampai 14 tahun pada anak laki-laki. Dan banyak faktor yang mempengaruhi pubertas seseorang, ada yang cepat, ada yang lambat. Itu bisa dari etnis, sosial, psikologis, nutrisi juga mempengaruhi fisik dan penyakit-penyakit kronis yang menyertai si anak itu. Pubertas pada anak laki-laki, usia anak laki-laki ketika mengalami pubertas adalah sekitar 12 tahun. Tadi mulai dari 9 tahun sudah mendekati pubertas. Kemudian orang tua patut waspada jika terjadi perubahan yang cenderung negatif atau merugikan. Pada anak laki-laki ada beberapa kondisi yang menandai sedang dalam masa pubertas. Apa-apa yang menandai seorang laki-laki untuk menjadi pubertas? Di sini ada ciri dan tanda pubertas yang pertama, yaitu testis makin besar. Testis itu adalah buah pelir. Perkembangan testis sejak lahir sampai menjadi dewasa. Ini penting sekali. Pertumbuhan dari testis, kemudian skrotum adalah kantong buah pelir, yang makin tipis dan makin merah. Kemudian rambut pubis mulai muncul pada pangkal penis. Ini tanda-tanda untuk seseorang mengadakan pubertas. Ciri dan tanda pubertas yang muncul kemudian adalah penis dan testis terus tumbuh, rambut pubis makin tebal, berkeringat lebih banyak, bagian dada mulai tumbuh atau tidak, sama dengan pada laki-laki. Nah, pada laki-laki biasanya pada saat pubertas itu dia mengalami yang disebut mimpi basah. Kemudian suara juga cenderung lebih seperti ngebas. Kemudian biasanya berjerawat. Kemudian tinggi badan juga 7 sampai 8 cm tahun pertumbuhan tinggi dari seseorang. Ini kita bisa lihat pertumbuhan makin lama makin tinggi. Ini adalah ukuran buah pelir, mulai dari bayi lalu lahir sampai dia menjadi dewasa. Ukuran-ukuran ini yang menentukan apakah seseorang subur atau tidak.
Kemudian ini juga adalah gambaran pertumbuhan yang kita memakai skor yang disebut Tanner scale. Itu adalah skor untuk menandakan pertumbuhan dari seorang laki-laki. Juga seorang wanita juga memakai skor ini. Ada 1 sampai 5. Ini adalah skornya. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama volume. Kita memakai istilah volume. Testis adalah buah pelir. Kemudian sampai dia skor 5, 20 ml adalah sebesar ini. Kalau dia sudah menanjak dewasa, mulai dari anak-anak atau bayi bertumbuh menjadi dewasa. Ini sama. Ini juga pada laki-laki dan pada wanita perbandingan skor 1 sampai 5. Ini perubahan pubertas. Sekarang bagaimana kalau seseorang itu terjadi pubertas yang abnormal? Jadi bila awal pubertas terlampau cepat sekali dia menjadi pubertas atau terlambat. Kalau dia cepat atau dini maka disebut pubertas precox. Adalah perkembangan ciri-ciri seks sekunder terjadi sebelum usia 8 tahun. Pada seorang perempuan dan pada laki-laki 9 tahun. Itu disebut masa pubertas yang dini atau precox. Kemudian secara teknis pubertas precox dapat diklasifikasi menjadi varian yang normal yang dianggap tidak patologis dan non patologis, yaitu varian normal meliputi yaitu telater dan adrenater pubertas dini. Nanti kita lihat apa itu. Di sini dikatakan pada saat kedua kondisi yang tadi itu, telater dan adrenater itu bersifat menyembuh sendiri, sedangkan pubertas precox yang dianggap tidak normal, yang patologis itu dibedakan menjadi yaitu adanya gangguan dari hormon ini. Kalau yang tadi itu tidak terjadi gangguan dari hormon, makanya dia bisa sembuh sendiri. Tetapi kalau ini karena dia ada gangguan di hormon, maka dia bersifat patologis. Jadi ada kelainan atau gangguan, atau juga disebut tipe sentral dan tidak tergantung atau tipe perifer. Precox ini perbandingan kira-kira 1 berbanding 5.000 sampai 1 berbanding 10.000. Jadi memang kasusnya kurang sekali. Namun akhir-akhir ini rujukan kalau seseorang itu terjadi pubertas yang abnormal. Jadi bila awal pubertas terlampau cepat sekali dia menjadi pubertas atau terlambat. Kalau dia cepat atau dini maka disebut pubertas precox.
adalah perkembangan ciri-ciri seks sekunder terjadi sebelum usia 8 tahun. Pada seorang perempuan dan pada laki-laki 9 tahun. Itu disebut masa pubertas yang dini atau prekos. Kemudian secara teknis pubertas prekos dapat diklasifikasi menjadi varian yang normal yang dianggap tidak patologis dan non patologis, yaitu varian normal meliputi yaitu prematur dan adrenator pubertas dini. Nanti kita lihat apa itu. Di sini dikatakan pada saat kedua kondisi yang tadi itu, prematur dan adrenator itu bersifat menyembuh sendiri, sedangkan pubertas prekos yang dianggap tidak normal, yang patologis itu dibedakan menjadi yaitu adanya gangguan dari hormon ini. Kalau yang tadi itu tidak terjadi gangguan dari hormon, makanya dia bisa sembuh sendiri. Tetapi kalau ini karena dia ada gangguan di hormon, maka dia bersifat patologis. Jadi ada kelainan atau gangguan, atau juga disebut tipe sentral dan tidak tergantung atau tipe perifer. Ini perbandingan kira-kira 1 berbanding 5.000 sampai 1 berbanding 10.000. Jadi memang kasusnya kurang sekali. Namun akhir-akhir ini rujukan pada psikotik ini semakin meningkat. Dengan variasi penyebab dan bentuk ini sama memerlukan strategi manajemen yang berbeda sesuai penyebab dan bentuk klinisnya. Karena ya kita tahu sekarang bahwa kehidupan sosial ekonomi ya, makin meningkat, makanan juga khususnya fast food juga makin di mana-mana kita temui fast food, sehingga orang tua mencari gampang untuk makan. Banyak sekali yang makan fast food itu kan agak membahayakan, hingga dikatakan akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak yang mengalami pubertas yang lebih cepat dari sebenarnya. Kemudian keterlambatan pubertas bisa terjadi karena dapat terjadi keterlambatan pertumbuhan dan maturasi tulang. Diagnosis keterlambatan pubertas diperkirakan berdasarkan wawancara, kemudian pemeriksaan fisik, laboratorium, dan radiologi, fotoronsen. Pengobatan utama keterlambatan pubertas pada pria dengan pemberian biasanya keterlambatan seseorang menjadi puber itu karena faktor hormon, ya, sehingga dengan pemberian hormon testosteron atau pada wanita hormon ini akan bisa memberi dampak yang positif. Dan juga selain pengobatan hormonal, pendekatan psikologis juga diperlukan. Karena bagaimanapun efek psikologis antara anak-anak laki-laki kalau mereka misalkan habis olahraga, mereka ke toilet, kemudian saling ya biasalah anak-anak begitu kalau kencing, siapa kita punya kecil, dia punya besar. Itu kan efek psikologis mempengaruhi. Memang banyak sekali kasus-kasus begitu. Nanti mereka sadar setelah mereka lihat teman-temannya, satu umur tapi ya pas kita kecil dia besar.
Pubertas dikatakan terlambat apabila perubahan fisik awal pubertas tidak terlihat pada usia 13. Sedangkan masa pubertas itu pada laki-laki 9 sampai 13. Dan sampai 13 anak belum menunjukkan pubertas, maka itu harus dipertanyakan. Oh, pada perempuan pubertas, pada laki-laki 14 tahun. Berdasarkan status dari hormon gonadotropin ini, maka kita bisa membagi kelainan itu apakah kelainan karena kekurangan hormon atau kelebihan hormon. Disebut di sini hiper tapi kelebihan, kalau hipo berarti kekurangan. Kekurangan hormon untuk pematangan dari organ reproduksi. Penyebab dari keterlambatan terjadinya pubertas ini sangat bervariasi. Bisa juga dari kelainan-kelainan genetik, artinya kelainan-kelainan keturunan. Kemudian penyakit kronis atau tumor pada kelenjar-kelenjar yang ada di otak. Karena kita tahu bahwa untuk pematangan organ reproduksi itu awalnya adalah hormon yang diproduksi di otak. Hormon yang diproduksi di otak dia merangsang untuk organ reproduksi menghasilkan hormon. Kalau di sini kurang, maka tentunya hormon yang reproduksi ini tidak akan berkurang. Karena awalnya dari otak ini merangsang organ reproduksi. Kalau pada wanita indung telur, atau pada laki-laki buah pelir, dirangsang untuk menghasilkan hormon. Kemudian diagnosis ditegakkan berdasarkan wawancara, analisis wawancara, pemeriksaan fisik, laboratorium dan radiologi sama dengan tadi pada saat pubertas dini. Pemeriksaan sama. Kemudian juga penentuan status dari hormon gonadotropin, hormon yang diproduksi di otak, karena dia sangat-sangat mempengaruhi hormon yang diproduksi oleh organ reproduksi. Penyebab keterlambatan pubertas dapat kita bagi dua, yang tadi hiper dan hipo, yang lebih dan yang kurang. Kemudian kita harus juga menanyakan riwayat penyakit. Mungkin sejak kecil sering dapat kejang-kejang. Ini bilang stage kejang. Anak-anak masih sering kali kejang. Kejang itu menyebabkan otak kekurangan oksigen. Kalau otak kekurangan oksigen, maka semua proses yang di otak ini akan terganggu. Kemudian pemeriksaan fisik, laboratorium, radiologi. Kemudian bagaimana penata laksanaan keterlambatan pubertas itu meliputi pengobatan pada kegagalan pertumbuhan, kemudian perawatan pendek dan terhadap imaturitas dari faktor psikologis dan faktor emosional itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dari pubertas atau kedewasaan dari seorang anak. Kemudian selain tadi pubertas dini dan pubertas lambat, ada yang juga disebut ginekomasti. Ginekomasti ini adalah pembesaran
payudara pada seorang laki-laki. Pada seorang laki-laki. Payudara pada laki-laki. Hal ini terjadi karena adanya gangguan fisiologis dari hormon-hormon yang diproduksi oleh otak. Bisa menetap, tapi juga bisa sementara sifatnya. Penyebabnya adalah hormon sekuler pertumbuhan mame yang dominan. Yaitu kita tahu bahwa pertumbuhan buah dada ini adalah pada wanita. Pada wanita ada hormon yang disebut estrogen. Sedangkan androgen mempunyai efek justru melemahkan hormon estrogen. Artinya laki-laki dan wanita dua-dua ada. Laki-laki ada hormon wanitanya, hormon estrogen. Pada wanita juga ada hormon androgen. Cuma kadarnya lebih kurang dibandingkan dengan laki-laki dan wanita. Kalau di laki-laki lebih banyak hormon laki-lakinya, kalau di wanita lebih banyak hormon wanitanya. Tadi pada kasus ginekomasti, di mana terjadi pembesaran buah dada pada seorang laki-laki itu karena hormon wanitanya estrogen ini meningkat sehingga dia mengalami pembesaran dari payudara. Oke, kenapa hormon wanita pada seorang laki-laki bisa meningkat? Karena kita tahu bahwa kelenjar yang ada di manusia, kelenjar yang ada di bagian atas dari ginjal, yang disebut anak ginjal, itu mengeluarkan dua hormon, hormon laki-laki dan hormon wanita. Pada semua orang, apakah dia laki-laki atau wanita, mengeluarkan dua hormon ini. Kalau terjadi apa-apa di anak ginjal, maka dia akan mengeluarkan hormon yang berlebihan. Kalau pas pada laki-laki dia mengeluarkan hormon berlebihan, hormon wanita, dia bisa menjadi yang tadi disebut ginekomasti. Kalau pada wanita dia mengeluarkan hormon laki-laki lebih banyak, maka ya bisa bertumbuh rambut, kumis, suaranya gros. Itu tanda-tandanya seorang wanita di mana hormon laki-lakinya lebih banyak. Itulah gambaran sedikit bagaimana kita harus menjaga organ reproduksi kita sebaik mungkin. Sejak masih anak-anak kita harus menjaga, karena kasus-kasus kemandulan sekarang cukup banyak kasus-kasus kemandulan. Saya pikir kenapa ini bisa banyak? Mungkin karena faktor mungkin sosial, faktor ekonominya mungkin bertambah bagus, sehingga makanan-makanan kita tahu bahwa makanan-makanan fast food itu kan banyak sekali yang tidak baik untuk kesehatan. Contoh ayam bukan ayam kampung. Ayam kampung nggak masalah karena dia makan makanan gitu. Tapi kalau ayam daging, ayam ras itu kan mereka memang cepat besar, diberikan vitamin, diberi hormon, sehingga bagaimanapun efeknya terhadap manusia ada. Efek terhadap manusia ada karena berisi hormon-hormon. Senyum jurnalis. Senyum jurnalis. 3, 2,
tassa